Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Bukefa dan ustadz-ustadzah pengajar tahfidzul Quran dan hadis di mana saja berada, selamat berjumpa di channel Bukefa. Aplikasi rapor tahfidzul Quran wal hadis dikembangkan untuk membantu ustadz dan ustadzah yang mengajar tahfidzul Quran dan hadis dalam membuat rapor. Aplikasi yang sederhana ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP, SMA, atau untuk TPQ dan majelis-majelis taklim yang menyelenggarakan hafalan Al-Quran dan hadis. Bahkan aplikasi ini bisa digunakan di dalam skala keluarga. Ayah dan ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengevaluasi hafalan anak-anaknya. Baiklah, marilah kita mulai tutorial aplikasi rapor tahfidzul Quran wal hadis berikut ini. Selamat mengikuti. Di sini saya sudah menempatkan folder aplikasi rapor tahfidz di desktop. Kita buka. Berisi satu aplikasi rapor tahfidz, kemudian data dan nilai, dan kop sekolah. Kita buka aplikasi raportnya, double klik. Nah, ini tampilan depan dari aplikasi rapor tahfidzul Quran dan hadis. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini menunjukkan urutan-urutan ketika kita ingin mengerjakan rapot ini. Yaitu yang pertama kita memasukkan data sekolah dan murid. Kemudian yang kedua kita akan menuliskan nama-nama surat dan nomor-nomor hadis. Setelah itu kita menginput nilai Al-Quran. Kemudian menginput nilai hadis. Setelah selesai mengerjakan nomor 1 sampai 4 ini, kita kemudian bisa langsung melihat rapotnya atau melihat rekapnya, dan juga diakhiri dengan mencetak rapot atau rekap dari rapot tersebut. Marilah kita mulai yang pertama, yaitu data sekolah dan murid. Ini tampilan awal dari data sekolah, terbagi dalam dua bagian, yaitu data umum dan data murid. Judul lembar rapot ini nanti akan dijadikan judul dari kertas lembaran rapot. Maka kita tulis misalnya dengan huruf kapital semua, rapor tahfidzul Quran dan hadis. Enter. Kemudian nama sekolah, ini juga nanti akan muncul di bagian atas, misalnya SD Islam Al-Fatah. Nama kota atau kabupaten ini nanti akan muncul di bagian tempat dan tanggal di mana rapot dicetak. Kita tulis Surakarta. Saya akan tunjukkan dulu di mana tulisan-tulisan nanti akan muncul pada rapot. Kita lihat di cetak rapor. Nah, ini tulisan kita tadi, rapor tahfidzul Quran dan hadis. Kemudian di bawahnya SD Islam Al-Fatah. Kemudian di bawah Surakarta 00 Januari 1900. Ini karena kita belum menulis tanggalnya, maka nanti setelah kita menulis tanggalnya akan menyesuaikan dengan otomatis. Kita kembali ke bagian data sekolah. Nama kepala sekolah ada dua kolom, yaitu kolom kecil ini untuk menuliskan ustadz atau ustadzah. Di sini sudah disediakan dalam list UST misalnya, atau dikosongi tidak masalah. Kemudian nama kepala sekolahnya, misalnya
Insan Ansori. Kemudian NIP. Kalau kepala sekolahnya adalah seorang ASN dan memiliki NIP, kita tuliskan di sini. Kita awali dengan tanda petik tunggal untuk menunjukkan bahwa yang kita ketik ini adalah teks, sehingga nanti ketika di enter tidak berubah karena angkanya terlalu panjang. Kemudian nama guru pengampu ini juga sama, Ustadz atau Ustadzah, misalnya Ustadzah. Kemudian misalnya belum memiliki nick, kita tulis strip saja, kemudian enter. Kemudian kelas, sudah ada pilihan Romawi 1 sampai 12. Misalnya kita kelas 2. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom paralel A, B, C, D, E, F, G. Misalnya B. Atau kita tulis dengan kalimat yang lain, boleh langsung, misalnya 2 ditulis angka 2. Kita kembali ke tadi. Kemudian untuk semesternya ada semester gasal atau semester genap. Tahun pelajaran tulis biasa 2022 2023. Kemudian tanggal penerimaan rapot misalnya 16 bulan 12 tahun 2022. Nah, kita lihat dulu hasilnya di rapot. Nah, ini sudah muncul kelas dan semesternya, kemudian tahun pelajarannya, kemudian di bagian bawah sudah muncul tanggalnya. Tanggal, kemudian nama pengampu tahfidznya, dan juga nama kepala sekolahnya. Sekarang kita akan memasukkan nama anaknya. Di sini di kolom data murid ada kolom nama, NIS, NISN, dan nama orang tua atau wali. Saya tadi sudah menyiapkan tab file untuk data dan nilai. Saya buka. Kemudian karena ini sudah berurutan sama seperti dalam rapot, maka saya tinggal ngopi semuanya saja. Saya seleksi nama sampai nama orang tua, klik kanan, copy, kemudian kembali ke aplikasi, letakkan kursor di sel paling atas dari nama, klik kanan, kemudian paste option pilih values atau yang ada angka 1, 2, 3, klik. Nah, sudah tercopy semua data dari murid tersebut. Sekarang kita akan masuk ke mapel. Klik. Nah, di sini disediakan mata pelajaran Al-Quran dan mata pelajaran hadis. Pada mata pelajaran Al-Quran ada kolom nama surat dan ayat, kemudian singkat. Nama surat dan ayat ini nanti akan muncul pada rapotnya. Sedangkan singkat ini nanti muncul pada rekap atau leker. Kalau kita klik di nomor 1 ini misalnya, klik, maka akan muncul list yang bisa kita pilih. Kita klik di sini. Nah, ini ada pilihan surat-surat Al-Quran dari surat yang pertama sampai surat yang ke-114. Misalnya kita mulai surat yang ke-90. Kemudian yang kedua surat yang ke-89. Yang ketiga surat yang ke-88.
keempat surat yang ke 87, surat ke 86, surat ke 85 dan seterusnya. Kemudian untuk singkatnya kita tulis QS titik 90 Al-Quran surat ke 90 atau surat Al-Balad. Yang berikutnya juga QS titik 89 QS titik 88 QS titik 87 QS titik 86 QS titik 85 dan seterusnya. Atau kita tulis yang lain, misalnya suratnya adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Ada peringatan semacam ini, Anda bisa menggunakan daftar yang tersedia. Yakin lanjut, karena kita tidak menggunakan daftar, kita pilih OK. Kemudian di singkatnya kita tulis QS titik 2 1 sampai 50. Kemudian pada mata pelajaran hadis juga ada 2 kolom yang harus kita isi, yaitu kitab dan nomor hadis. Ini nanti akan muncul di raport, dan juga singkat yang akan muncul di rekap atau leker. Kalau kita klik di sini sudah muncul pilihan hadis Arba'in Nawawi dari nomor 1 sampai nomor 42. Sehingga kita bisa memilih langsung, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian disingkatnya kita tulis AN.1, AN.2, AN.3 dan seterusnya. Atau kita tulis yang lain, misalnya Sahih Bukhari, kemudian kita singkat SB, kemudian nomor hadisnya. Setelah kita menulis di sini, maka kita masuk ke input nilai Al-Quran. Maka yang kita tulis tadi muncul di sini. Surat Al-Balad, surat Al-Fajr, surat Al-Ghasyiyah dan seterusnya, dan juga surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Kemudian kita tinggal menginput nilainya. Kita tulis manual satu persatu atau dengan cara copy paste seperti tadi. Sebagai contoh kita akan copy paste. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masuk ke daftar nilai. Ini hanya contoh saja sehingga tidak sesuai untuk mapelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita copy. Kemudian kita pasang di sini. Di kolom paling atas, klik kanan, paste values. Untuk input nilai hadis sama, ada 3 yang kita masukkan tadi, dan kita copy dari daftar yang sudah kita miliki. Kita tempel di sini, klik kanan, paste. Ada kelebihan 1 karena tadi kita memang mencontohkan 3. Kita bisa menambahkan, misalnya ada 1 yang belum tertulis. Kita kembali ke mapel, kemudian kita tambahkan di sini, misalnya hadis nomor 4. Kemudian kita tulis AN.4.
Kembali ke nilai hadis. Nah, sesudah kita selesai memasukkan nilai Al-Quran dan nilai hadis, kita bisa melihat di rekap. Klik cetak rekap. Nah, ini kode-kode AN1, AN2 sampai AN4 muncul di sini untuk nilai hadisnya. Kemudian untuk nilai Al-Qur'annya munculnya QS90, QS89 dan sebagainya. Ini nanti bisa kita cetak, maka untuk merapikan pencetakan kita perlu menyembunyikan kolom-kolom yang tidak terpakai. Misalnya di kolom nilai Al-Qur'an, di sini yang 00 ini berarti tidak terpakai, kita sorot sampai di sini, kemudian klik kanan, hit. Untuk nilai untuk hadis juga sama, kita sorot, klik kanan, hit. Sehingga ini daftar nilai dari pelajaran yang diterima oleh anak-anak. Kemudian yang ke bawah, nama murid juga ada kelebihan baris, kita sembunyikan juga, klik di sini, klik kanan, hit. Nah, ini sudah kita tata. Kita bisa melihat di sini, kita klik tombol gambar printer. Nah, di sini kita bisa mengatur printernya. Dan juga kita melihat preview di preview. Nah, ini previewnya. Di sini kita bisa mengatur lagi kertas. Misalnya kertasnya kita ganti ukuran legal, misalnya marginnya, batas-batasnya juga bisa kita atur di sini. Kertasnya kita perpendek ke letter. Nah, kemudian untuk marginnya bisa diatur juga di sini, klik show margins. Nah, ini kita bisa geser-geser ke atas atau ke samping untuk menyesuaikan. Setelah itu kita cetak, klik tombol print, berarti sudah kita cetak. Kemudian kita masuk ke cetak rapor, klik cetak rapor. Nah, ini rapornya, nama anaknya, kemudian nilainya atau predikatnya, nama orang tua sudah tercantum di sini. Kemudian angka di sini, ini menunjukkan nomor urut dari anak tersebut. Ini bisa kita ganti, misalnya kita ganti dengan 1. Kita enter, maka yang muncul adalah anak nomor 1. Atau kita gunakan tombol ini, panah ke atas untuk ke nomor berikutnya. Otomatis nama anak akan berubah sesuai dengan nomor urutnya, nilainya juga akan berubah. Kemudian untuk kopnya ini kita ganti, bisa kita hapus, delete, kemudian kita masukkan data kita yang kita miliki tadi, kop sekolah. Nah, tinggal kita posisikan yang pas. Kita atur-atur. Ya. Kita lihat previewnya di cetak rapor. Preview. Ini penampilannya. Ternyata ada 2 halaman. Karena memang baris yang disediakan cukup banyak, yaitu 30. Padahal pelajaran yang diajarkan hanya beberapa surat saja, maka kita perlu untuk merapikan seperti pada lecture tadi. Kita close dulu, close print preview.
Kemudian di nomor suratnya ini yang tidak dipakai kita sorot, klik kanan, hit. Untuk hadisnya juga kita sorot yang tidak terpakai, klik kanan, hit. Kita lihat di previewnya. Nah, ini sudah tinggal 1 lembar, sehingga kita bisa langsung mencetaknya. Untuk mencetaknya, kita bisa mencetak langsung ke kertas, misalnya dengan printer kertas ini, atau kita mencetak dulu ke PDF. Kita gunakan Microsoft Print to PDF. Oke. Kita buat filenya, kita beri nama rapor untuk anak nomor 4, ya, rapor 04. Kita lihat dulu hasilnya. Double klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah ini kita bisa langsung mencetaknya di kertas. Sehingga kalau misalnya kita mengerjakan di tempat yang tidak ada printernya, kita bisa ngeprint dulu satu persatu ke dalam bentuk PDF. Kemudian kita bawa PDF-nya ke tempat yang ada printernya, baru kita cetak dengan file PDF-nya tadi. Atau langsung dari aplikasinya. Demikian tadi Ustadz-Ustadzah cara kita menggunakan aplikasi rapor Tahfidzul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan atau saran silakan ditulis di komentar atau email di alamat yang disediakan di bagian depan dari aplikasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.